Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Citra Sintarani, CGP Angkatan 8 dari Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Dalam demonstrasi kontekstual ini, kami CGP diminta untuk mengamati sebuah video praktik baik yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Setelah mengamati tayangan video praktik baik tersebut, saya akan menganalisis video tersebut dan mengaitkan video tersebut dengan pengetahuan mengenai visi, prakarsa perubahan, dan bagja yang sudah didiskusikan pada modul 1.3 sebelumnya. Ada beberapa pertanyaan untuk membantu menganalisis video tersebut. Mari kita saksikan bersama-sama. Halo Bu Citra, sudah selesai ngajar nih? Halo Pak Agus, iya nih Pak, saya sudah selesai ngajar. Ini saya mau melanjutkan untuk mengerjakan tugas dari program guru penggerak. Oh iya Bu, kita diminta menganalisis video praktek baik yang ada di LMS ya Bu. Saya malah belum melihatnya. Iya Pak, kita diminta menganalisis video praktik baik tersebut dan mengaitkannya dengan visi, prakarsa perubahan, dan tahapan bagja yang sudah kita pelajari pada modul sebelumnya. Bu Citra sudah menganalisis videonya? Sudah Pak. Menurut Bu Citra, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Menurut saya, visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi adalah terwujudnya peserta didik yang berkarakter, kreatif, mandiri, dan inovatif dalam merdeka belajar. Oh begitu ya. Lalu, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Menurut saya, prakarsa perubahan yang dilakukan oleh guru tersebut adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar, sehingga menjadi penyemangat belajar murid di sekolah secara berkelanjutan. Menurut Bu Citra, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Menurut saya, pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar sehingga menjadi penyemangat dalam belajar di sekolah secara berkelanjutan. Oke Bu Citra, lalu menurut Bu Citra, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Oke Pak, saya jelaskan satu persatu ya Pak, berdasarkan analisis saya. Yang pertama adalah tahapan bagja B, buat pertanyaan. Pertanyaan yang saya buat berdasarkan analisis tersebut adalah bagaimana menumbuhkan semangat belajar pada murid, dan bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar murid. Tindakan yang dilakukan pada tahapan buat pertanyaan ini, guru dapat menggali informasi dari berbagai sumber tentang cara meningkatkan semangat belajar murid. Lalu guru juga bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat untuk mendiskusikan prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Nah, setelah itu guru di kelas menuliskan kata penyemangat belajar yang mengundang rasa ingin tahu murid.
Guru mengajukan pertanyaan terkait kata yang dituliskan di papan tulis, yaitu apa yang muncul dalam pikiran kalian saat membaca tulisan di papan tulis. Setelah itu, guru menggali informasi pendapat dan pengalaman murid terkait kelas yang menyenangkan untuk belajar. Guru menanyakan pada murid apa yang disukai dari kelas mereka. Lalu untuk tahapan bagja yang ambil pelajaran bagaimana Bu Citra? Untuk tahapan bagja yang ambil pelajaran, saya membuat pertanyaan seperti ini Pak Agus. Yang pertama, kegiatan apa yang dilakukan untuk mengidentifikasi harapan murid agar mereka semangat belajar? Yang kedua, kelas mana di sekolah ini yang sudah berhasil membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan? Yang ketiga, bagaimana strategi untuk menggali inspirasi kelas impian murid? Tindakan atau kegiatan berdasarkan tahapan ambil pelajaran ini ada: 1. Guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar mereka. 2. Guru meminta murid untuk menceritakan hal-hal yang disukai dari kelas mereka. Yang ketiga, guru mencari contoh yang nyata yang ada di sekolah ini, yaitu kelas-kelas yang sudah dapat mewujudkan impian kelas murid yang nyaman dan menyenangkan. Lalu yang keempat, di sini guru meminta seluruh murid untuk berkunjung saat jam istirahat ke kelas 2 dan kelas 6 untuk menambah inspirasi tentang kelas yang membuat semangat belajar. 5. Murid mengidentifikasi ruang kelas lain dan mencatat tentang apa yang disukainya di kelas tersebut sebagai penyemangat belajar. Yang keenam, murid bertanya pada murid di kelas lain tentang apa yang mereka sukai untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan dan nyaman untuk belajar. Lalu yang terakhir, setiap kelompok mendiskusikan tentang apa yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar di kelas mereka masing-masing. Mantap Bu Citra. Berikutnya untuk tahapan bagja yang gali mimpi bagaimana? Untuk tahapan bagja yang gali mimpi, saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah yang dibayangkan tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi murid? Lalu yang kedua, kelas seperti apa yang diinginkan dan diimpikan oleh murid? Yang ketiga, kelas yang nyaman dan menyenangkan seperti apa yang dapat meningkatkan semangat belajar murid? Saya melihat pada video tersebut ada beberapa tindakan untuk tahapan bagja gali mimpi ini. Yang pertama, guru menyiapkan alat dan bahan untuk dibagikan pada tiap kelompok. Lalu di sini guru meminta siswa atau murid memejamkan mata untuk membayangkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga, guru memotivasi siswa atau murid untuk mendiskusikan dengan kelompoknya mengenai gambaran kelas yang nyaman dan menyenangkan. Lalu yang keempat, guru meminta murid untuk mengemukakan pendapatnya atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya mengenai kelas yang nyaman dan menyenangkan yang dapat meningkatkan semangat belajar, dan guru juga menuliskan seperti apa kelas yang nyaman dan menyenangkan yang diinginkan. Lalu untuk tahapan jabarkan rencana, apa saja yang dilakukan guru tersebut Bu Citra? Menurut analisis saya, ada 4 tindakan pada tahapan jabarkan rencana ini. Yang pertama, murid dan guru berdiskusi serta berkolaborasi dalam menuliskan hasil pemikiran dan membuat catatan yang ingin dicapai mengenai kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai dengan impian murid. Yang kedua, murid menentukan dan menyebutkan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar murid.
Yang ketiga, di sini murid dibentuk dalam beberapa kelompok untuk melakukan target yang ingin dicapai. Dan yang keempat, guru membantu murid untuk menulis kebutuhan dalam mewujudkan kelas impian murid di papan tulis. Lalu, analisis untuk tahapan atur eksekusinya bagaimana, Bu Citra? Pada tahapan atur eksekusi ini ada 3 pertanyaan, Pak Agus. Yang pertama, kapan akan dimulai program kegiatan ini? Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam program kegiatan membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan ini? Lalu yang ketiga, siapa yang akan mengarahkan dan memantau serta mendampingi dalam pelaksanaan dan memecahkan kesulitan dalam pelaksanaan mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Berdasarkan analisis saya, ada beberapa tindakan pada tahapan atur eksekusi ini. Yang pertama, murid diberi kesempatan untuk berkontribusi untuk menentukan pembagian tugas dalam kelompok. Yang kedua, guru dan murid mendiskusikan jadwal pelaksanaan menata kelas impian. Yang ketiga, murid menyiapkan alat dan bahan sesuai tugas masing-masing. Yang keempat, seluruh murid dibantu oleh guru bergotong royong mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar. Ada yang bertugas untuk membersihkan kelas, membuat hiasan dinding, menata ruangan kelas, menyusun buku pada rak atau lemari buku, dan memasang hiasan dinding. Yang kelima, guru melakukan pendampingan serta membantu murid jika ada kendala dalam kegiatan tersebut. Yang keenam, guru memberikan apresiasi kepada semua murid setelah selesai dalam kegiatan mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Itu tadi analisis saya berdasarkan tahapan Bagja, Pak Agus. Sudah lengkap itu, Bu Citra, analisis berdasarkan tahapan Bagja. Nah, berikutnya, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Menurut saya, peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tadi adalah 1. Pemimpin yang mampu mengembangkan komunitas belajar di kelasnya melalui pendekatan yang berbasis aset, di mana guru menggali dan memetakan modal atau kekuatan yang dimiliki kelas dan sekolah untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat belajar. Peran berikutnya adalah sebagai manajer dalam kegiatan berkolaborasi. Guru melibatkan rekan sejawat dalam perumusan prakarsa perubahan murid sebagai pelaksananya. Murid juga diajak untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Peran berikutnya adalah peran pemimpin yang dapat mengembangkan diri dan orang lain. Khususnya di sini adalah mengembangkan murid untuk bisa mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk menjadi penyemangat mereka belajar. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Menurut saya, ada beberapa modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran pada tayangan video tersebut. Yang pertama ada modal manusia, Pak Agus. Nah, modal manusia ini yang pertama ada guru. Pemanfaatannya, guru tersebut mampu mengarahkan, memfasilitasi, serta mewujudkan kelas impian murid yang nyaman dan menyenangkan, sehingga menjadi penyemangat dalam belajar. Lalu modal manusia yang kedua adalah murid yang kreatif. Nah, pemanfaatannya, murid mampu membuat desain atau sketsa kelas impian dengan membuat hiasan, membersihkan lantai, merapikan kursi, dan melengkapi kelas dengan sudut baca atau rak buku. Modal manusia yang ketiga adalah rekan sejawat.
Nah, rekan sejawat ini pemanfaatannya adalah ikut berpartisipasi dalam mewujudkan impian kelas yang nyaman dan menyenangkan. Lalu modal manusia yang keempat adalah kepala sekolah. Pemanfaatannya, kepala sekolah ini memberikan izin dan dukungan penuh untuk kegiatan tersebut. Itu adalah modal manusianya. Yang kedua adalah modal sosial. Nah, menurut saya modal sosial di sini ada 3 kerjasama. Yang pertama adalah kerjasama dengan wali murid. Pemanfaatannya, wali murid memberikan dukungan penuh dalam kegiatan putra-putrinya di sekolah. Yang kedua, kerjasama dengan wali kelas 2 dan 6 dalam membantu memfasilitasi kegiatan observasi di kelasnya mengenai kelas yang nyaman dan menyenangkan. Lalu modal sosial yang ketiga adalah kerjasama dengan rekan sejawat. Nah, pemanfaatannya adalah membantu merumuskan prakarsa perubahan untuk sama-sama mewujudkan visi sekolah. Modal yang ketiga adalah modal fisik. Nah, modal fisik di sini ada ruang kelas yang bisa dimanfaatkan untuk media sarana mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat belajar. Di ruang kelas ini, siswa bisa berkreasi sebebas mereka untuk menghias dan menata ruangan kelas mereka supaya mereka merasa nyaman dan mereka bisa merasa senang ketika berada di dalam kelas. Modal yang keempat adalah modal lingkungan atau alam. Nah, dalam video ini, para murid memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan yang digunakan untuk menghias kelas mereka. Modal yang kelima adalah modal agama atau budaya. Di sini saya melihat budaya gotong royong dan sikap santun. Nah, kebiasaan bergotong royong antar guru dan antar murid dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan impian bersama, yaitu kelas yang nyaman dan menyenangkan. Nah, sikap santun yang dimiliki oleh para murid itu untuk menghargai kemampuan masing-masing murid yang berbeda-beda. Modal yang keenam adalah modal politik. Nah, modal politik ini adalah keputusan atau dukungan dari kepala sekolah. Pemanfaatannya, kepala sekolah selalu mendukung dalam setiap perubahan positif melalui kebijakan-kebijakannya yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang selalu berpihak kepada murid. Nah, itu tadi Pak Agus, 6 modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video tadi. Sebenarnya ada satu modal lagi yang bisa dimanfaatkan, yaitu modal finansial. Tetapi dalam video tadi saya tidak melihat ada penggunaan modal finansial. Nah, modal finansial ini bisa berupa penggunaan dana BOS untuk menyediakan alat dan bahan yang digunakan untuk menghias kelas tersebut. Sudah lengkap itu Bu analisisnya. Terima kasih ya Bu untuk penjelasannya. Sama-sama Pak Agus. Demikian tadi analisis video praktik baik yang ada pada demonstrasi kontekstual modul 3.2. Analisis tersebut sudah saya kaitkan dengan visi, prakarsa perubahan, tahapan bagja, pendekatan berbasis aset, dan menganalisis modal utama berbasis aset yang digunakan pada video tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.